So nice. Dreng ceng 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 so nice. Woot woot dreng ceng 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 so nice. Woot woot dreng ceng 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 so nice. Woot woot. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel kita. Ya, kali ini kita akan coba ya review spregan. Oke, sebentar, ini sepertinya ada yang konslet sedikit ya tentang spregan ini. Jujur saya memang kurang begitu paham karena baru datang siang tadi. Saya unboxing dan coba saya amati, dan saya akan coba langsung saja kesan saya setelah membuka spregan ini. Jadi mungkin ini bisa dikatakan antara review dan pamer, ini sebenarnya beda-beda tipis ya. Kalau review kan kita bicarakan detail, tapi kalau saya nggak berani bicara tentang detail karena juga megang barangnya juga baru siang ini dan sore ini. Mengenai kesan saya setelah unboxing dari spregan ini, nggak begitu terkejut ya, karena untuk modelnya ya kurang lebih spregan itu pada umumnya gitu-gitu aja. Untuk trigger, terus setelan pattern, jarum, sampai angin ya. Untuk tata letaknya ya kurang lebih seperti halnya spregan pada umumnya lah. Mengenai spesifikasi detail dari spregan ini, tentunya kalau setiap pembelian spregan baru kan pasti ada dishbooknya ya. Jadi teman-teman bisa mungkin kalau penasaran beli aja spregannya dan baca dishbooknya. Tapi sayang bahasanya ini malah bahasa Jerman, ada yang bahasa Jepang, dan mungkin ada bahasa Brazil ya. Dan malah bahasa Indonesia ini nggak ada. Jadi saya mau menjelaskan apa juga bingung. Atau mungkin teman-teman kalau penasaran buka aja di blognya, di websitenya, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya untuk website dari spregan yang saya review ini. Jadi kemarin siang itu datang langsung unboxing, sorenya saya akan coba test ride pada media. Kebetulan ada satu set body dari motor Eric King dan menginginkan warna seperti gini. Jadi sore itu menjelang buka puasa saya mixingkan dulu untuk catnya, karena rencananya ini nanti catnya saya aplikasikan setelah buka puasa ya. Untuk permainan cat yang saya gunakan di sini, saya menggunakan cat jenis NC produk dari Nikon. Untuk perbedaan antara cat jenis NC dan jenis PU akan sangat terlihat banget ketika kita sudah aplikasikan ya. Di spregan itu kalau untuk cat jenis NC tentunya daya dorongnya akan sedikit berat daripada cat jenis PU, dan ini cocok banget untuk ngetes performa dari spregan yang saya review. Untuk komponen warna yang saya gunakan, basicnya saya menggunakan warna silver 1E7 ya. Dan untuk warna kuningnya, karena oksid yellow saya nggak punya yang dari Nikon, saya gunakan dari Brilliant Gold untuk warna kuningnya. Dan untuk warna bias merahnya, karena transparan iron rednya nggak ada juga, saya coba memakai warna red mica ya untuk warna merahnya. Yang sudah saya coba itu pakai candy tone merah, cuman kalau untuk candy tone merah dia cenderung agak efeknya ke merah banget, padahal sebenarnya warnanya yang diinginkan kan agak ke coklat sedikit ya. Jadi saya menggunakan coba warna red mica, oksid rednya memakai Brilliant Gold, basicnya pakai silver 1E7. Dan mungkin jika kurang sedikit agak muda, kita bisa menambahkan sedikit warna yellow lemon atau Suzuki yellow, ya nggak apa-apa, solid, tapi cuma sedikit aja. Oke, balik lagi tentang urusan spregan. Jadi kesan saya setelah mencoba spregan ini, saya jadi males ya. Malesnya itu males pakai spregan yang lain, karena saya rasakan spregan ini kurang ajar dengan karakter cat NC yang relatif biasanya ini berat diaplikasikan, dan mix rasionya padahal di sini saya buat 1:60 ke 70% ya untuk thinnernya. Ini daya hantamnya masih ruingan banget, dan untuk partikelnya tetap bisa ambiar atau bisa nyebar. Dari banyak pengalaman yang sudah saya dapat, jika kita pakai mix rasio dengan jenis cat NC yang tadi saya sebutkan di depan, biasanya kasus yang ditemui itu kan
Kalau enggak masir ya ngebubur ya, tapi enggak pada spray gun ini. Pokoknya spray gun ini kurang ajar. Jadi pantas saja kalau yang sana sedikit agak nyombong ya memakai spray gun ini. Ini kebetulan kemarin waktu aplikasi ini sambil VC ya, sambil teleponan dengan kawan saya Mas Dayat yang tukang mixing yang ada di Solo itu. Jadi sambil aplikasi sambil ngedumel atau ngerutu nyesel saya malah diketawai. Nyeselnya tuh begini, kenapa nggak dari dulu saya pakai spray gun ini. Untuk sekelas cat NC yang biasanya dihantamkan partikelnya itu berat, tapi nggak pada spray gun ini. Apalagi cat jenis PU ya, tentunya aplikasikannya bisa sambil rebahan dan sambil tidur. Untuk spesifikasi dari kompresor yang saya gunakan di sini, saya menggunakan kompresor oilless 0,75 HP, tapi saya jumper dengan tabung yang 2 PK ya. Ini tidak drop, meskipun padahal spek dari spray gun ini sendiri adalah HVLP ya. Oh, pernah coba. Tempatnya sama nih garis pick up ya? Sama negara pick up ya, Mas? Apalnya garis pick up ya? Ini kan ini teman kurang tepat ini lagi. Aku tahu guys yang bisa kayak ini, tapi mainnya kayak gitu. Saya merasakan pada pekerjaan saya ini terasa seperti cepet banget ya, dan hawanya ini pengen tarik trigger terus. Jadi pengennya tuh hawanya itu pengen ngecat terus setelah coba pengalaman pertama dari menggunakan spray gun ini. Untuk bicara performa, saya nggak akan berani bicara performa yang banyak karena masih satu kali uji coba dan aplikasi. Tentunya saya perlu waktu 2 atau 3 bulan baru kita bisa bicara tentang performa ya. Tapi dari pengalaman pertama saja saya sudah bisa menyimpulkan, intinya pakai spray gun ini malah bisa-bisa nanti saya takut cepet kaya ya. Karena cepet, enak banget untuk mengaplikasikan cat itu, enak banget. Apalagi kalau catnya PU ini saya rasa cukup gampang banget dan cukup ringan banget. Jadi setelah aplikasi cat sempat saya diamkan kurang lebih 2 jam, sekitar jam 10 itu sudah saya aplikasikan untuk clear coat-nya karena saya lihat kondisi dari catnya ini sudah kering. Untuk clear coat di sini saya pakai clear 41. Untuk mix rasio thinner tetap di bawah TDS, saya aplikasikan seperti biasanya one plug attack application atau one visit aplikasi. Untuk media ini sendiri sebenarnya nanti pengennya ditempel stiker ya, jadi perlu proses flow coat tetepan. Jadi ini proses tahap pertama ini pengennya sih dapatnya tipis, tapi berhubung terlalu bernafsu jadinya saya aplikasikan 3 layer, tapi nggak apa-apa lah, itu sedekah pada yang punya motor. Nanti di proses flow coat-nya pengennya juga saya aplikasikan 3 layer. Pengen lagi coba tetap pakai spray gun ini, pokoknya kurang ajar, intinya seperti itu. Untuk partikel yang dihasilkan bisa dilihat setelah diproses clear coat ya. Untuk cat jenis metalik gini sebaiknya memang setelah aplikasi itu jarak 1-2 jam harusan memang cepat-cepat di clear ya. Jadi jangan dibiarkan 1 kali 24 jam. Kalau terpaksa dibiarkan 1 kali 24 jam ya tetap dikesek, besok ditembak lagi tipis supaya partikelnya bisa tetap kelihatan rapi dan bagus. Untuk kesan saya melihat model dari spray gun ini, desainnya cukup pelit ya. Mulai dari drat di capnya ini atau tempat catnya ini, dratnya cukup sedikit, paling 2 ulir. Terus air capnya di depan itu ya cuman cukup 3 ulir. Apalagi untuk setelan pattern, setelan jarum itu cukup sedikit banget ya. Jadi spray gun ini nggak cocok bagi yang suka ribet. Tapi bagi yang suka simple, satset batut nang bayaran ya cocok untuk spray gun ini. Yang agak
lucu dan unik lagi pada bagian trigger ya. Untuk bagian triggernya ini terlalu lembut, jadi spray gun ini nggak cocok untuk yang lagi program body pembentukan otot tangan, ini nggak cocok spray gun ini. Cocoknya bagi yang suka gemulai atau mungkin yang senang zumba, pasti senang pakai spray gun ini karena terlalu lembut. Dan ada bagian lain yang menurut saya agak kurang atau janggal adalah pada tulisannya. Kalau brand tulisannya ini sebenarnya bagusnya ini City atau Soto ya. Ya kalau Soto kan pas untuk menjelang buka puasa ini akan terasa seger kalau tulisannya Soto. Dan setiap pembelian akan dapat cap sejenis plastik untuk tanda seperti gini. Saya nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Tapi kalau perkiraan saya mungkin ini tanda untuk pembayaran ya, karena kemarin saya belinya lunas jadi langsung dikasih tanda hijau. Kalau mungkin tandanya merah ini berarti untuk DP atau uang muka kreditnya ini masih terlalu sedikit. Dan untuk tanda yang kuning itu mungkin untuk yang uang mukanya sudah separuh ya. Ini hanya asumsi saya atau perkiraan saya nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Yang jelas mungkin karena kemarin saya belinya cash langsung dikasih tanda hijau pada bagian bawah dan di air capnya. Ada yang lupa saya sampaikan, yang biasanya tanya harga, saya kasih informasi kalau mengenai harga dibandingkan gedang hijau yang sering saya pakai. Kalau gedang hijau kan pasarannya di pasaran itu sekitaran 350 atau 380k ya. Kalau ini harganya kurang lebih di 490k. Jadi selisihnya kurang lebih 150-an lah dengan gedang hijau. Cuman untuk harga yang kedua tadi kali 10. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video review ini nggak ada manfaatnya bagi teman-teman dan sampai ketemu dengan video selanjutnya.